Halo guys, perkenalkan nama saya Herni, umur 40 tahun. Terhitung hari ini tanggal 27 Desember, terhitung hari ini sudah 1 bulan pas pakai behel ya. Untuk video-video saya sebelumnya di situ sering saya upload mulai dari sebelum 1 bulan ini ya progresnya. Ini sudah 1 bulan pas, tepat 1 bulan ya. Sekali lagi di sini saya cuma menghimbau kepada teman-teman yang sebaya atau yang takut pakai behel, jangan pernah takut pakai behel. Nggak ada hal yang menakutkan, semuanya gampang dan mudah, tidak ada rasa sakit yang berlebihan, semuanya normal ya. Apapun kendala gigi Anda, apapun masalah gigi Anda ya, berapapun usia Anda, selagi masih sehat fisik, sehat, giginya kuat, gusinya bagus, itu jangan pernah takut untuk pakai behel. Di sini saya mau melihat perkembangannya setelah tepat 1 bulan pakai behel ya. Untuk sebelumnya boleh dilihat. Ini dia, kita lihat ya. Saya pakai jenis keramik. Di sini dicabut ya. Di sini sudah merenggang. Ini ada renggang ya, karena ini akan disatukan ke sini, ditarik, ini dimundurkan. Memang sampai sekarang masih agak susah ngomong. Kenapa? Karena ini behel keramik ini agak tebal, jadi mulut itu kesan efeknya maju ke depannya, karena bracketnya yang lumayan tebal, lebih tebal daripada yang jenis logam. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang untuk pemilihan bracket itu ya, yang bimbang pilih antara bracket yang keramik dengan yang logam, jadi saya sarankan yang logam saja. Kelebihan ini cuma satu aja, transparan, dan transparan pun tetap aja aneh gitu kalau kita memakainya gitu. Lebih bagus langsung terang-terangan nampak, tidak perlu transparan, karena kalau transparan itu pun nampak maju ke depan gitu ya, ada lagi kawat-kawatnya seperti itu. Jadi saya sarankan untuk pakai yang jenis logam ya, karena hasil akhirnya untuk berapapun biaya keramik yang kita pilih, biaya behel yang kita pilih, itu hasil akhirnya sama semua, tidak ada menentukan ya. Kalaupun ada itu katanya hanya teori, misalkan ada yang harga 20 juta, itu yang menentukan itu adalah dokter yang menangani tindakan kita yang rajin kontrol gitu ya. Jadi kalau untuk jenis pemilihan behelnya itu sama. Jadi saya sarankan pilih yang logam saja. Katanya lebih tipis, slim, dan lebih kuat, susah untuk lepas. Kalau ini sudah berkali-kali lepas setelah pemasangan, ini juga masih lepas nih. Ini geser ini. Jadi seperti inilah kondisinya pemakaian 1 bulan ya. Apakah ada perubahan, nanti bisa dibandingkan dari video-video saya sebelumnya. Dan saya masih melihat mulut saya tambah maju, masih agak susah untuk berbicara karena ada menyangga di sini ya. Sebenarnya kalau yang biasanya normalnya tanpa behel nggak begini-begini amat ya. Jadi saya kemana-mana itu pakai masker ini, karena memang lagi disarankan anjuran pemerintah di masa pandemi corona ini pakai masker. Jadi kebanyakan teman-teman saya tidak ada yang tahu bahwa saya pakai behel. Acara apapun itu saya tetap pakai masker ya. Ini dia kondisinya. Ini dicabut, ini sudah agak merenggang ke sini. Di sini ini ada tambal dulu ya, sudah lama. Ini juga sudah jarang.
Ini agak jarang karena ini di sini ditarik, di sini kan ada ompong. Ini ya. Nah, ini kondisi seperti ini supaya nanti tahu bagaimana progresnya, perkembangannya, apakah cepat atau lambat ya. Tujuan saya untuk memakai behel ini untuk merapikan gigi supaya mundur rata gitu ya. Nah, di usia saya 40 tahun kendalanya sih nggak ada ya, tidak ada kendala apa-apa, dan saya berharap lebih cepat dari perkiraan dokter 2 tahun. Perkiraan dokter saya berharap sebelum 2 tahun, 1 tahun, bahkan kalau bisa 7 bulan sudah sesuai dengan yang diharapkan ya. Nah, untuk tips agar bracket tidak gampang lepas itu kalau dari saya itu jaga makan itu pasti ya, pilih makanan yang guna. Yang dari saya itu kalau saya perhatikan, kalau malam hari kita tidur di situ tidak lepas, besok hari mau bangun sudah lepas ya. Saya sudah teliti itu, ternyata kalau dari saya pribadi, kalau kita makan, kadang kan kita mau makan gitu, itu digosok sebelum tidur, itu pastikan gigi bersih ya. Atau kita kalau misalkan kita tidur nih jam 9, tiba-tiba kita bangun jam 10 atau jam 11 merasa lapar, kita makan buah entah apa gitu, itu saran saya disikat giginya. Karena pengalaman saya berapa kali, karena makanan itu makanannya lunak ya, makanan yang saya makan saya tidak sikat gigi, karena bangun tengah malam kelaparan, makan tidur gitu kan, padahal makannya buah atau apa aja yang snack-snack gitu. Nah, pagi hari sudah lepas, itu sudah 2 kali terjadi. Jadi tips dari saya untuk menjaga agar bracket itu tetap kuat ya, tidak gampang lepas ya, itu tadi harus sikat gigi sebelum tidur. Pastikan gigi itu dalam kondisi bersih ya, karena katanya gampang atau tidak lepas itu ada juga ya, dipengaruhi oleh tingkat keasaman mulut katanya ya, kata dokternya. Oke. Bagi yang baru pertama kali gabung di channel saya, boleh subscribe, tekan lonceng, dan lihat perkembangan sampai berapa lama kondisi gigi saya seperti ini. Dan saya akan berbagi tips untuk teman-teman, apalagi teman-teman 40 tahun 50 tahun ke atas. Kita boleh sharing-sharing, tekan tanda lonceng atau subscribe juga untuk melihat perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Oke, ini dia, saya juga mau menyimpan, menjadikan memori, dan saya juga nanti pasti butuh video ini, melihat berapa lama progresnya, bagaimana kondisi gigi saya ya. Saya juga rekam sengaja untuk keperluan diri saya sendiri, dan di samping itu untuk berbagi dan berbagi tips dan berbagi pengalaman. Oke, ini dia seperti ini. Nah, kalau saya setiap untuk rekam video, saya usahakan saya itu tidak ada pakai apa-apa ya, pakai bedak, pakai ini, pakai apa, tidak, ini original ya, karena supaya tidak ada efek-efek lainnya gitu, natural selalu. Jadi bisa lebih mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi, tidak ada makeup atau efek-efek lain ya, baik filter, baik kameranya, jadi tetap sama ya. Kita lihat. Ini yang dicabut satu, dicabut juga tidak sakit ya. Ini aja ya, ini mudah-mudahan bisa cepat. Jadi ngomong memang agak susah karena ini. Beruntungnya pemasang gigi di masa pandemik ini apa? Nah, karena masa pandemi boleh pakai kemana-mana pakai masker, jadi tidak ada minder, tidak ada malu, tidak ada mengurangi rasa kepercayaan diri. Tetap kita dengan senang hati, dengan happy, dengan tidak ada beban ya. Nih,
1 bulan tepat. Kalau dari saya sendiri belum tahu sih apa perubahannya, karena saya juga kurang memperhatikan dan saya sibuk ya, karena saya juga sibuk. Tetapi mudah-mudahan nanti saya juga lihat-lihat video-video sebelumnya, di situ saya nanti tahu apa perkembangannya. Nah, kalau di sini menurut saya perkembangannya nih, dia giginya ini agak jarang tertarik ke sini. Nanti mundur dia merapat dan mundur rata gitu. Jadi umur tidak patokan untuk melakukan hal yang kita sukai ya. Jangan karena umur kita anggap sudah tidak tidak pantas atau sudah terlambat. Tidak ada kata terlambat ya. Oke, terima kasih. Bye bye. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.